Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nova Lalitriskia dan selamat datang di Study with Nova. Nah, kali ini saya akan sedikit mereview sebuah buku yang menurut saya itu recommended banget. Nah, di kota ini di mana tempat saya tinggal, saya bisa meminjam sebuah buku, lebih dari satu buku yang menurut saya itu sangat recommended untuk dipelajari oleh seorang infra engineer, jadi infrastruktur engineer. Jadi infra engineer itu maksudnya dari sistem engineer, administrator, cloud engineer, cloud developer maupun DevOps engineer. Nah, adalah salah satu kitab suci yang paling bagus untuk harus dipelajari dulu sebelum kita mengenal atau bukan sebelum ya, atau seiring kita mengerjakan sesuatu tentang service cloud itu sendiri gitu teman-teman. Dan apa bukunya? Yaitu ini. Namanya Linux Bible gitu teman-teman. Tara, tebal sekali kan. Nah, Linux Bible ini adalah ditulis oleh siapa ya ini? Christopher Negus gitu. Nah, menariknya adalah di buku ini karena disebut Linux Bible, gede banget. Jadi dia itu gak hanya menjelaskan tentang ya udah command line-nya ini artinya apa segala macam. Di sini dari awal, dari penginstalan Linux itu sendiri gimana caranya, itu ada, bahkan ada sejarahnya kenapa Linux itu jadi open source, itu juga ada, sampai aplikasi ke Kubernetes yang paling terakhir, terus menghubungkan dengan service cloud-nya itu pun juga ada. Itu ya teman-teman, jadi sangat mendetail, dan juga ketika menjelaskan command line tuh gak hanya ya udah nih ditunjukkan aja hasilnya apa gitu kan, biasanya di buku-buku tuh kayak gitu. Nah, di sini enggak, jadi dijelaskan ini maknanya tuh apa gitu, dan bener-bener dijelaskan every detail, makanya bukunya jadi setebal ini gitu. Nah, di buku ini nanti kita akan bahas dalamannya tuh seperti apa ya, jadi biar kebayang kalau misalnya teman-teman sudah punya dasar gitu. Biasanya nih anak-anak dari teknik informatika tuh biasanya sudah punya dasar duluan, jadi kita tuh bisa langsung skip ke bagian kita skip bagian awal langsung ke bagian akhir gitu teman-teman. Jadi gak perlu repot-repot bagian awal lagi gitu kan tentang command line-nya, ya kan sudah hatam lah scripting segala macam. Kalau misalnya teman-teman yang seperti saya yang switch karir, yang baru belajar, tentu saja disarankan untuk belajar dari awal untuk bisa memahami kenapa ini, kenapa itu gitu, gimana cara SSH segala macam. Itu ya teman-teman, nanti kita akan review satu persatu bahannya. Gak satu persatu juga sih, tapi maksudnya satu bab demi bab tuh sebenarnya menceritakan tentang apa gitu. Jadi biar kita tuh kebayang. Oke, itu aja ya. Biar gak banyak baca. Ayo kita sama-sama buka bukunya gitu tuh. Jadi bukunya tuh bentuknya kayak gini. Maaf ya, ada buah. Nah, Linux Bible dari The Comprehensive Tutorial Resources. Terus nanti kita ini perpustakaan di mana saya minjem buku, dan kita lihat contents at glance. Jadi ini teman-teman, jadi dibagi beberapa part. Jadi ini ya, ada 8 part. Ya kan benar ya? Oh, 7 part yang sebenarnya itu paling penting lah. Tuh. Jadi masing-masing part itu mengandung beberapa chapter yang berisi satu bab gitu. Jadi ini kayak kumpulan bab ya kan part itu. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita langsung lihat yang di bagian sini ya. Starting with Linux, kita tuh juga dijelasin historinya kan, Linux history, terus apa itu Linux, terus apa beda-bedanya antara ini ada Red Hat segala macam. Terus ya ini nginstal. Jadi bab 2 itu tentang gimana caranya kita install Linux desktop itu sendiri. Terus kita cek ini. Oke, ini sama, ini install. Nah, kalau yang ini, nah menurut saya teman-teman kalau misalnya sudah di laptopnya menggunakan Linux, langsung yang ini ya, langsung bab 3. Nah, bab 3 ini pakai shell prompt. Nah, ini kalau misalnya teman-teman pakai terminal, ada juga menggunakan virtual console gitu. Nah,
Kalau misalnya teman-teman tuh penasaran, misalnya kita tuh kan, saya kan menjelaskan tentang kontennya ini, teman-teman bisa langsung foto gitu kan ya, tentang konten ini kan sudah ada keyword atau kata kuncinya masing-masing. Nah, kata kunci itu bisa teman-teman gunakan untuk ditaruh untuk menanyakan di kayak chat GPT atau Gemini. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa belajar langsung gitu. Jadi please recommendation about using self variable, creating and using alias, langsung diketik di chat GPT atau Gemini gitu teman-teman. Jadi bisa langsung kita belajar bareng secara free. Nah, kalau ini kan ada bukunya ya, ada ciptanya. Terus ini juga penting banget, moving around file system, gimana caranya memindahkan komen satu dengan komen lain. Terus ada lagi working, ini V. Jadi teman-teman kalau misalnya mau pakai V. Terus kita coba lagi. Ini apalagi ya? Gimana cara managing running process. Terus ini kita nulis shell scriptnya di sini, baru di chapter 7. Selalu ini apa sih sistem administration itu kayak gimana? Ini installing Linux kalau misalnya, kalau tadi kan Linux desktop doang ya. Terus apalagi ini YAM tuh apa? Dan kalau kata teman-teman YAM engineer. Terus ada juga user add, ini ACL, access control list. Terus ada di file system lagi, hampir sama ya. Terus part 4, becoming a Linux server administrator. Nah, itu kayak gitu isiannya juga. Nah, yang ini teman-teman hampir mirip ya. Configure print server. Terus ini sudah web server, jadi ini pakai ini Apache web server, jadi belum cloud ya. Terus SSL TLS nya kayak gimana, FTP servernya juga. Terus selanjutnya ini Windows file sharing. Bukunya sangat lengkap sekali ya. Terus ini basic Linux security. Jadi ini tentang security. Jadi bab 5 tentang security. Ada cryptographic juga. Nah, baru bab yang ini teman-teman, tentang cloud computing. Jadi apa itu di Linux container namespace, ini kan dasar-dasarnya seperti apa kan dijelasin juga. Terus hypervisor, jadi ini kan dia ngejelasin tentang hypervisor controller switch-nya itu seperti apa di cloud. Terus kayak gini. Terus ini deploying Linux di cloud, kayak gimana caranya kita milih Linux OS-nya di Linux ke cloud, gimana cara ngedeploy-nya. Terus automating apps infrastructure dengan Ansible. Terus ini bab 30 yang terakhir adalah mendeploy aplikasi as containers with Kubernetes gitu. Nih, deploy Kubernetes segala macam. Terus ada appendix dan dikasih soal juga. Jadi tiap akhir bab masing-masing tuh nanti akan ada kuisnya gitu. Kita langsung ke bab 3 ya biasanya, karena bab 1, 2 itu kan cuma nginstal. Bab 1 dulu deh, boleh deh. Nah ini cuman starting with Linux tuh gak yang ini nih pokoknya nih, you can learn Linux without using it gitu. Jadi kita tidak bisa belajar Linux tuh tanpa menggunakannya gitu. Jadi kita ya harus menggunakannya terus. Nah, dia cuma cerita dia tuh sudah nulis buku apa saja sih. Nah, terus ini sejarahnya Linux, apa segala macam komersialisasi gitu kan. Terus kita langsung bab 3. Jadi yang penting tuh langsung bab 3. Nah, ini teman-teman pakai shell. Jadi kalau di Linux kita buka pakai terminal, tinggal pakai terminal. Atau kalau misalnya di Windows tuh buka harus pakai putih dulu ya, pakai putih. Terminal Windows. Terus ini perintah untuk command untuk
siapa saya gitu. Grab tuh menjelaskan di mana letaknya grupnya. Nih, UMI command show your user name and Grab command definisi dari akun itu sendiri di dalam etc password file. Terus setelah itu, nah random command yang biasa kayak date, tanggal, PWD, di mana letaknya gitu, di mana lokasi kita berada gitu kan. Biasanya di home Kris, kalau di sini namanya home Kris. Kalau biasanya kalau di laptop saya namanya home Nova. Hostname-nya tuh apa? LS tuh melis semua folder dan file yang ada di dalam PWD ini, di dalam lokasi yang ini gitu. Nah, kalau yang ini LS min LAT, jadi masing-masing list tapi dia ada optionnya. Ini kan sebut option ya teman-teman. L tuh long listing, list, terus ada file yang ada sebenarnya tuh di hidden gitu. Gimana volumenya? Jadi ada titiknya yang biasanya ada dotnya gitu. Nah, ini dia ngelist seluruhnya berdasarkan waktu gitu bacanya. Lah, terus nah kita juga bisa nambahin help. Jadi kalau misalnya ada kayak gini stripnya gitu, itu disebut option tuh. Nah, terus selanjutnya adalah, nah kalau yang ini argumen yang sama dengan tuh argumen itu definisinya nih, mana dijelaskan. Nah, ini jadi adalah extra piece of information, jadi tambahan dari informasi ekstra seperti file name. Jadi khusus file name, filenya apa, directory itu folder ya teman-teman, directory, username, device. Tapi bagusan directory ya, karena kita pakai dir gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Misalnya chat etc password, artinya cat itu kayak mendisplay seluruh konten yang ada di kontennya aja. Kalau ini cat itu mendisplay konten yang ada di folder, di directory etc dan password gitu. etc lalu password, lalu dia akan menampilkan filenya gitu. Cat. Nah, ini yang disebut argumen desktop. Nah, kalau tar itu artinya mengekstrak mengarchive, bukan mengekstrak, mengarchive seluruh file dan folder di home Kris nih, gitu cara bacanya. CVF itu tapi nih create file yang namanya backup tar, jadi di backup dijadikan satu kayak di archive gitu kan ya, seluruhnya home Kris, di home Krisnya itu. Terus show verbose dengan namanya ini backup data, itu aja sebenarnya sih, jangan nunjukin LS gitu kan. Misalnya nih LS list seluruh yang ada di sini gitu kan. Misalnya LS min A, ini option ya teman-teman. Kalau kayak gini, ini uname-nya tuh apa, uname min A itu optionnya min A, dia akan ngelis kayak gini nih, my desktop titik. Nah, kayak gitu, date. Nah, terus kita tambahin nih untuk bisa misalnya bentuk date-nya jadi berubah jadi yang ini sama yang ini gitu. Semoga kebayang. Biasanya ID min UH menunjukkan siapa yang punya ya kan, biasanya itu. Terus kapan terakhir aktif gitu. Nah, lokasi komen adalah dimana kita, kalau di Linux tuh lokasi dari komen itu sendiri ada di mana gitu. Biasanya ditaruhnya di sini di bindet. Jadi kita kalau misalnya mau nambahi, terus kalau misalnya ecopath kita juga naruh di mana. Ini bacanya gini, jadi satu bagian gini, sr local bin, sr bin, terus binnya aja. Jadi ini satu bagian gitu sampai .2 gitu. Terus ini location gitu, cara mengubah. If you want to find the location at the, jika kita ingin mencari lokasi dari check
check comment. Jadi di mana sih location check comment itu disimpan gitu kan komennya. Oh ternyata ketika kita locate check, jadi ini kayak komen ya namanya. Komen tuh kayak tadi ya teman-teman, ini yang ini CD, LS, ini komen semua namanya. Grep date, ini komen date, PWD, hostname, LS yang bagian sini. Yang ini option. Nah, terus yaitu terus yang ini. Nah, locate-nya check di mana saja dia naruh komen check-nya itu. Nah, nanti akan di list semua terkait check, termasuk check .1.gz gitu. Terus ini keystroke atau apa sebetulnya, biar cepat gitu. Nah kita tinggal di keyboard Ctrl F, contact forward, go forward, satu karakter kayak gitu. Perlu dihafalin sih sebenarnya menurut saya, cuman perlu dipahami aja. Nah selanjutnya adalah command line recall. Kalau misalnya teman-teman tadi command line-nya tuh apa aja ya yang dipakai gitu ya, jadi kita tinggal klik history gitu. Kalau misalnya history 8 artinya 8 terakhir yang kita pakai gitu. Jadi komennya apa? Date, ls, month sort, cd, jadi buka, month, underread, password sama history. Jadi history 8, jadi ada 8 command line yang terakhir kita panggil gitu. Jadi kalau misalnya command line-nya berapa? 12 gitu. Jadi ada 12 command line yang ada gitu ya teman-teman. Date terus ini cuma run containing string gitu teman-teman. Oke, intinya itu udah selesai sebenarnya sih. Poin-poin pentingnya ada nih. Nano ini buka ya, jadi buka di home, kita buka yang namanya .bash, buka bikin file baru. Nano itu ya intinya Nano nih. Nah ini kan masing-masing ya teman-teman, jadi kita tuh diajarin di ETC profile tuh apa maksudnya, deskripsinya. Nah yang kayak gini-gini tuh biasanya di buku Linux tuh gak ada di buku Linux yang lain kan, jadi cuman command line aja yang kayak yang tadi. Terus ada ETC base profile kayak gimana maknanya gitu ya, seru banget kan ya belajar kayak gini. Terus apalagi ya, ini bab 3. Nah kalau yang ini moving around the file system, gimana caranya kita berpindah seperti namanya, berpindah dari file system satu dengan file system yang lain gitu. Ini file system organizes hierarchy of directory, ada bin, boot, dev, home, etc, media, lib, min, bla 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 bla. Nah di dalam sini di home ini namanya Joe, tadi siapa, Chris ya. Terus namanya desktop dokumen, ini yang biasa kita lihat yang bagian sini teman-teman. Misalnya kalau punya saya tuh Nova, desktop, dokumen, download, musik, picture gitu. Nah misalnya di dokumen ada directory lagi namanya memo, plan, project, memo 1, doc, ini file, .doc gitu. Jadi ini yang nggak kelihatan nih sebenarnya di root ya. Di root directory-nya ada banyak. Oh ini root nih, maaf. Ada root directory, terus ini Windows base file system. Nah ini versusnya dari Linux sama Windows base-nya seperti apa. Terus ini basic yang tadi ya. Ini sebenarnya ngejelasin tentang gimana caranya pindah directory. Terus ini file system, intinya itu ya. Terus saya tuh pengen yang itu, yang apa ya, coba kalau sekarang lagi teman-teman belajar kalau security mungkin lebih susah ya. Itu Kubernetes aja ya yang bagian terakhir. Nah kalau saya bisa nih virtual machine, terus dia jelasin tentang cloud authentication, cloud computing kayak gimana. Nah ini konfigurasi ini NFS share. Ini pakai FS biasanya kalau di Linux, di AWS. Terus selanjutnya ini ngedeploy image ke mana, ke cloud kayak gini. Cara-caranya dia ngejelasin. Ini infrastruktur Ansible sama terakhir yang Kubernetes. Ya. Nah, chapter 30. Ini yang cuma penting-pentingnya aja teman-teman. Teman-teman juga bisa nyari sebenarnya di buku ini juga pasti sudah ada di internet. Dan kalau mau beli juga
worth it sih pastinya, karena dia ngejelasin bener-bener dari dasar. Nah ini Kubernetes interface, terus Kubernetes tutorialnya kayak gini, bisa running Kubernetes basic tutorial, nih mini Kubi version, ini saya pernah baca nih kayak ini. Terus pot tuh apa, namespace tuh apa, segala macem. Nah udah sampai sini aja. Deployment, setelah itu nanti di scale down di sini gitu. Kubernetes backup, replika, segala macam. Oh iya, buku ini tuh ada CD-nya, ada CD gitu, ada CD. Tapi kan apa ya, rata-rata laptop sekarang tuh sudah nggak ada CD ya, mungkin ada filenya. Kalau jadi bisa di copy kalau misalnya ada perlu install terus segala macam tuh ada. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi Linux Bible nih salah satu buku yang sangat-sangat komprehensif. Tebelnya aja segini, tebel banget, karena memang dia ngajarinnya bener-bener sangat detail dan bertahap demi tahap gitu. Jadi di bagian ada bagian security, ada bagian Kubernetes, terus ada bagian tentang cloud computing, terus ada bagian tentang yang bagian-bagian awal tuh hampir sama sih, kayak command line itu sudah hampir sama dengan buku-buku Linux yang lain. Tapi yang bagian-bagian kayaknya yang security gak terlalu detail juga kalau yang di buku lain gitu teman-teman. Semoga kebayang dan terima kasih sudah menonton video ini. Maaf kalau belibet, maaf karena lama banget nggak bikin video, jadi kayak masih kaku-kaku gitu sih kalau saya ngomong. Jadi itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye. Nanti saya akan nyoba langsung aplikasinya ini. Jadi ada kan command line segala macam di bagian sini, nanti saya coba praktekkan langsung seperti apa hasilnya di laptop Linux itu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.